Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Niputu Kristina Putri dan saya merupakan seorang mahasiswa dari Institut Teknologi dan Bisnis di Bali. Nah, pada kesempatan yang baik ini, saya akan menampilkan presentasi dengan judul pemakaian huruf miring. Nah, judul ini saya ambil dari judul subbab pada bab materi pemakaian huruf di PUBI. Nah, kita next. Kita masuk pada penggunaan huruf miring pada bahasa Indonesia. Seperti yang kita ketahui, penggunaan huruf miring pada bahasa Indonesia masih sering keliru dan bahkan beberapa media-media besar seperti Tribun Lifestyle juga keliru menggunakan huruf miring. Nah, penggunaan huruf miring itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, penggunaan huruf miring untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Misalnya, yang pertama, saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Muiz. Di sini, Salah Asuhan merupakan sebuah judul buku yang dikarang oleh Abdul Muiz sehingga Salah Asuhan dicetak miring. Yang kedua, itu ada majalah Punjangga Baru menggelorakan semangat kebangsaan. Nah, di sini Punjangga Baru merupakan judul dari sebuah majalah sehingga dia dicetak miring. Selanjutnya, berita itu muncul dalam surat kabar Cakrawala. Di sini, Cakrawala merujuk pada judul surat kabar dan harus dicetak miring. Dan yang terakhir, pada daftar pustaka, di mana Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa merupakan sebuah judul dari kamus sehingga harus dicetak miring. Nah, aturan yang kedua, penggunaan huruf miring untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Contohnya, huruf terakhir kata abad adalah D. Dia tidak diantar, tetapi mengantar. Di sini, diantar menekankan bahwa dia tidak mengantar, tetapi dia tidak diantar, tetapi mengantar. Nah, selanjutnya, dalam bab ini tidak dibahas pemakaian tanda baca. Di sini, kata tidak menegaskan atau menekankan bahwa pada bab ini tidak dijelaskan tentang pemakaian tanda baca. Nah, selanjutnya atau yang terakhir, buatlah kalimat dengan menggunakan ungkapan lepas tangan. Nah, di sini lepas tangan merupakan sebuah ungkapan sehingga harus dicetak miring. Lalu untuk aturan yang ketiga, penggunaan huruf miring untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Misalnya, yang pertama, upacara pesijuk atau upacara tepung tawar menarik perhatian wisatawan asing yang berkunjung ke Aceh. Di sini, nama dari upacara adat dari Aceh yaitu pesijuk karena merupakan nama sebuah tradisi daerah sehingga dia dicetak miring. Selanjutnya, nama ilmiah buah manggis ialah Gracinia mangostana. Di sini, Gracinia mangostana menekankan bahwa dia adalah nama ilmiah sehingga harus dicetak miring. Selanjutnya, Weltan Sachaung bermakna pandangan dunia. Di sini, Weltan Sachaung berarti sebuah istilah sehingga dia harus bercetak miring. Nah, yang terakhir, ungkapan Bhinneka Tunggal Ika dijadikan semboyan negara Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika harus dicetak miring karena dia merupakan bahasa Jawa kuno atau bahasa Sanskerta atau ungkapan asing atau ungkapan adat. Nah, catatan-catatan yang harus diingat ketika kita menggunakan huruf miring. Yang pertama itu nama diri seperti nama orang, lembaga atau organisasi,
dalam bahasa asing atau bahasa daerah tidak ditulis dengan huruf miring. Contohnya, nama Michelle atau Michael merupakan nama orang dalam bahasa Inggris, namun dia tidak dicetak miring karena dia merupakan nama orang. Selanjutnya yang nomor 2 yang perlu diingat adalah dalam naskah tulisan tangan atau mesin tik. Di sini yang dimaksud mesin tik bukan komputer. Bagian yang akan dicetak miring ditandai dengan garis bawah. Jadi ketika kita menulis sebuah bahasa Inggris atau bahasa asing atau bahasa Latin, ya seharusnya kita cetak miring. Karena kita tulis tangan atau kita menggunakan mesin tik, jadi kita menggunakan garis bawah untuk menegaskan bahwa dia merupakan bahasa asing. Dan catatan yang perlu diingat lagi, yang terakhir untuk penggunaan huruf miring, yaitu kalimat atau teks berbahasa asing atau berbahasa daerah yang dikutip secara langsung dalam teks berbahasa Indonesia ditulis dengan huruf miring. Contohnya, upacara tradisi atau adat Aceh, di mana upacara itu merupakan upacara Pesijek atau upacara tepung tawar. Nah, di sini nama upacaranya yaitu Pesijek dicetak miring. Nah, adapun kesalahan-kesalahan yang saya temui di sebuah media yang sudah terkenal namanya, yaitu Tribun Lifestyle. Contohnya saja kutipan beritanya, perempuan kelahiran 1997 ini mulai terjun di dunia bisnis penjualan voucher game online pada tahun 2013 silam. Nah, di sini tidak ada yang dicetak miring. Nah, kesalahannya itu seharusnya voucher itu bahasa Indonesianya adalah kupon, game adalah permainan, dan online adalah daring. Sehingga voucher game online itu merujuk pada bahasa Inggris atau bahasa asing. Jadi untuk perbaikannya, perempuan kelahiran 1997 ini mulai terjun di dunia bisnis penjualan voucher game online pada tahun 2013 silam, di mana voucher game online dicetak miring karena merupakan bahasa asing atau bahasa Inggris. Saya hanya mengambil satu contoh kesalahan saja, namun masih banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi. Contohnya, ketika kita membuat makalah, esai, ataupun skripsi, dan juga karya ilmiah, kita masih keliru untuk menggunakan huruf miring. Nah, sekian dari presentasi yang saya dapat sampaikan. Terima kasih telah menyimak presentasi saya sampai akhir, dan apabila ada pertanyaan bisa melalui komen. Akhir kata saya ucapkan selamat tinggal dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, komen, and like, dan tentunya jangan lupa untuk saran agar saya dapat memperbaiki materi dan juga cara penyampaian serta desain dari presentasi saya.